Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya, ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Basiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustadz, mubaligh, kiai, ulama, dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita, orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita nggak tahu. Yang kita lihat pertama muka. Bagaimana gue mau ikut dia mukanya kayak batu kuburan? Kesan serem pertama itu kan sudah ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama muka. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Nah, lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan, lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh dia akan mendekat. Apaan lo Islam bayang begitu? Mikir nih anakku, sembayang diomelin, mendingan kagak sembayang sekalian ketahuan. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang utamakan akhlak, petani utamakan akhlak, seniman utamakan akhlak, mubaligh utamakan akhlak, pejabat negara utamakan akhlak, pelayan dan pengabdi masyarakat utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam, berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil. Sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hippies,
Lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki. Rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya. Setelah ini punya, ini ada, semua ada, titik jenuh sampai. Mau apa semua ini? Akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di goa-goa, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel. Tuh hipis-hipis yang datang kemari, yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel, padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita, emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama klub nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun, alias bugil, telanjang bulat. Sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana ke sana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja. Istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja, asal suka sama suka. Asal perbuatan yang dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Ya. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak, baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin, belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu. Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang, sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Nah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan. Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok sudah ndak sreg gitu loh. Ndak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang saya maksud tadi, proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan, bahkan akan semakin berat, karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas akhlak. Di antara nilai akhlak itu prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti, mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah, ada waktu untuk tugas, dan yang ketiga ada waktu untuk keluarga. . Bagaimana Rasul di tengah keluarganya?
Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil, istrinya lebih dari satu, tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin, saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak mencah-mencah, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senang ya dimakan, tidak senang ya dimakan karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya? Seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tentram, tidak uas-uas, tidak berpikiran nanti kalau saya lembur ini istri ngompreng, tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, sepertiga dari waktu untuk di tengah keluarga menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada 3 persoalan semuanya penting, tentu di antara 3 ini kan ada yang lebih penting, yang itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama.
untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam. Tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak. Kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis. Tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Dan artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.